Kalau tradisi orang Israel pada zaman dahulu, kalau persembahan seperti ini, berarti mereka memulainya dengan melihat kembali pada setiap apa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita dengar dalam pembacaan tadi, mereka mengikuti langkah demi langkah, setiap minggu, setiap hari. Mereka menghitung untuk memberikan apa yang disebut dengan persembahan persepuluhan. Bangsa Islam dengan tidak mereka sungkan-sungkan untuk menghitung kebaikan dan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada mereka, mulai dari anak domba jantan sampai kepada hasil anak. Mereka mengambilnya dari setiap jenis yang Tuhan memberikan kepada mereka. Jenis-jenis itu mereka membawa untuk mereka mempersembahkan ke dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka dalam membawa akan setiap pemberian yang mereka membawanya, terutama imam-imam menunjukkan hasil mereka sendiri. Imam-imam itulah yang menjadi contoh bagi pemberian yang akan diberikan oleh jemaat atau oleh bangsa Israel dalam pemberian itu. Kita lihat pada ayat yang ke-20 tadi, bahwa imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian iman. Kalau mereka melihat dari imam tidak kasih, maka mereka tidak memberikan. Alasan apa? Karena mereka tahu bahwa imam itulah yang menyampaikan berita firman Tuhan. Imam itulah yang menjadi teladan. Imam itulah yang menjadi segala-galanya untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Sehingga ayat 20 dalam bacaan ini, dia bilang kemudian imam harus menunjukkan semuanya kepada mereka. Harus kasih tunjuk. Contohnya, saya datang harus menunjukkan ini adalah hasil saya dari hasil tanah, hasil bumi, dan juga dari hasil ternak. Maka dari situlah seluruh bangsa Israel memberi lebih daripada imam memberi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang telah kita saksikan hari ini di dalam rumah Tuhan, yang telah kita bawa untuk kita pada jemaat yang kecil, jemaat yang tidak berarti di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah adalah jemaat yang adalah jemaat Allah sendiri. Hari ini dengan sukacita kita telah membawa berkat yang telah kita terima dalam sepanjang tahun ini. Meskipun hasil yang kita terima, meskipun hasil yang kita peroleh tahun ini, ada yang memadai, ada yang tidak. Tetapi menurut pandangan daripada mata saya sendiri, bahwa untuk tahun ini benar-benar hasil yang dibawa adalah karya dan berkat Tuhan. Karena itu yang kita bawa dan kita berikan, hanya masih ada satu masalah besar yang timbul dalam hidup kita. Mama masih bertanya kepada kita, yang ketemu suami jagung lalu kita kasih tinggal, apakah kita pernah kembali dan ambil atau kita biarkan sampai dia
rusak di kebun. Contohnya di bawah kita patah jagung, lalu masih ada yang mantap. Apakah kita kasih tinggal? Kita kasih tinggal, kita ambil semua, ambil semua. Yang berikut, ketika kasih tinggal di kebun, lalu bapak mama dapat orang yang ambil. Apakah bapak mama bersyukur dan dia atau marah dia? Ancam dia? Ancam? Iya. Ancam dia atau tidak? Ya, pasti ada ancaman. Ya, pasti ada ancaman. Ketika kita mendapatkan orang yang mengambil sisa daripada hasil kebun, siapapun dia yang kita marah. Coba saya minta seorang bapak membacakan bagian ayat yang ke-22 pada pembacaan ini. Seorang bapak yang ada di depan saya, kalau yang pegang Alkitab, bacakan ayat yang ke-22 supaya sebentar kalau kita cocokkan dengan yang tadi kita punya jawaban. Bapak-bapak yang ada di depan saya, ayat yang ke-22, Bapak Ayub, Imamat pasal 23 ayat yang ke-22. Pada waktu kemudianmu turun temurun, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sawit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaimu, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, apakah firman Tuhan ini sesuai dengan tadi yang kita jawab atau tidak? Tidak sesuai. Yang seharusnya dalam bacaan firman Tuhan ayat 22, kalau yang kita kasih tinggal, kasih biarkan untuk mereka ambil. Tapi Bapak, di penjara masih ada, benar semua orang bisa keluar dari pintu pagar, lompat dari tebing, kaki patah persekan dulu di situ. Sambil kerja orang kembar masih ada, dia tinggal menulis, saya tidak ada baru dia datang ambil. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita dengarkan, yang sisa biar kita jangan kita ambil. Kalimat di sini jangan kau sakit sampai di tepi-tepinya. Dan lalu bahwa jangan ambil semua hasil yang ada. Tetapi ketemu yang seberapa yang kita kasih tinggal dibiarkan untuk mereka. Tapi kadang-kadang di sini kalau miskin. Tapi kita hasil yang banyak atau yang masuk ambil. Nah itu pasti bagi orang mahal juga. Masa dia dapat jagung banyak, tiba-tiba dia dapat orang pun yang dia masak ambil sayur. Karena ini kita bahasa orang-orang percaya yang begini. Dua ada kebun kosong. Tinggal di atas pohon asam atau di atas pohon kayu putih. Sini urusan dapat tanam ambil satu pohon. Komat minum bahasa ada usaha yang tak ada air tanpa kalau apa ini teh. Babunyi dia teh. Periksa karena ambil ini hasil sisa. Tapi kalau sebenarnya kita mengikuti akan firman Tuhan, kita semua ini orang miskin. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak kita orang miskin? Yakin kita orang miskin. Jadi kalau dapat sampai di jangan main itu, saya masih di Bapak ada ini pun dia punya tinggal dia. Langsung dia berdoa biar Bapak kami supaya habis kasih dia ada hasil sedikit ke jalan sudah. Tapi tentu Bapak ada tidak berdoa, Bapak ada pasti ancam dia sampai habis. Saya yakin bahwa kita jemaat, kita yang ada ini adalah orang miskin, bukan orang kaya. Kalau disebut dengan perbedaan orang kaya dan miskin, kita lihat secara mata manusia. Kita lihat pandangan manusia bahwa itu orang kaya, terlalu kaya. Tapi kalau untuk saya belum kaya. Ada dua faktor yang seharusnya kita kaya. Ada dua. Kalau dikatakan orang yang kaya dalam materi belum, kalau menurut saya belum. Tapi kalau orang yang kaya di dalam iman, itulah dia orang yang sangat kaya. Tapi kalau orang yang kaya ada semua berlimpah-limpah, tetapi dia mau ambil kasih Tuhan kakek, bukan. Dia mau ambil untuk memperhitungkan kasih untuk Tuhan, mengucap syukur. Harus yang lagi. Kita semua cuma mana yang tidak ada yang kaya.
Kalau semua kita yang ada di jemaat melayani kita sekarang, gedung gereja kita tidak seperti itu. Saya mau kasih tahu kepada kita. Karena kita semua tidak kaya. Kita semua ini adalah orang miskin. Baik miskin di hadapan Tuhan dan miskin di hadapan manusia. Kalau kita kaya, bagaimana? Aneh-aneh sama gangguan di jendela. Kalau kita kaya, tapi saya yakin kita jemaat melayani miskin sedang. Karena itu tidak membacaan firman Tuhan hari ini yang saya mau tekankan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam setiap apa yang kita dapat, kita seharusnya memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Apa pada kita setiap hari kita hanya mau menuntut untuk menerima, tetapi kita tidak mau memberi. Pasti ada pada kita bagaimana yang seperti itu. Tadi saya ngomong kita jemaat mengenai jemaat yang miskin. Mari kita baca apa membuktikan kita jemaat mengenai miskin atau kaya. Mari kita baca dalam Hagai pasal 1 ayat 8, 9 dan 10. Mohon seorang pemuda membacakan ayat 6, seorang perempuan ini membacakan ayat 9, dan seorang majelis membacakan ayat 10 dan ayat 11. Bagaimana mengikuti bagian firman Tuhan ini? Apakah menandakan bahwa kita jemaat mana miskin atau kaya? Mari kita ikuti. Hagai pasal 1 ayat 6 seorang pemuda, ayat 9 seorang kaum perempuan, ayat 10 dan ayat 11 seorang majelis membacakan. Seorang diaken membacakan ayat 10 dan 11. Silakan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kita lihat ayat yang ke-9. Seorang perempuan ini membacakan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menguruskannya oleh karena atas. Demikianlah firman-Ku masih semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi Tuhan. Sedangkan masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10 11 seorang yatim. Pemenang berbaru sebelum tanam, ada yang mengeluhkan hujan, ada yang tanam di bulan Februari, ada yang kecewa hampir tidak tanam. Kekecewaan ini yang membuat kita, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan manusia untuk hidup di dalam hal seperti itu. Kenapa tadi saya katakan bahwa kita jemaat mana yang adalah jemaat yang sangat miskin? Firman Tuhan menjawab kita dalam ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat rumah Tuhan dan kita menyamakan dengan persepsi kita masing-masing. Tadi awal saya bilang kita jemaat mana yang dalam semacam sangat miskin. Tetapi jika kita jemaat mana yang kaya, berarti gedung kebaktian jemaat mana yang tidak seperti ini. Apa yang menjadi dasar bagi kita Bapak?
yang menjadi nasihat bagi kita. Kesadaran kita untuk memberi kepada Tuhan masih sangat-sangat terbatas. Saya kira jemaat paling kecil, semua itu terletak pada kita, bukan dari orang lain, tapi pada pribadi kita. Ketika kita komitmen punya buat untuk melakukan sesuatu berdasarkan firman Tuhan dengan berbagai apa yang kita miliki, bagaimana coba-coba kita melakukan. Kita memperhatikan satu hal yang saya lihat. Tinggal gereja sudah 2 tahun dan 3 tahun berturut-turut. Hasil bukan semakin naik, tapi semakin turun. Hasil kita semua di gedung bukan naik, tapi semakin turun. Alasannya ada dalam Hagai pasal 1 ayat 6, 9, 10, dan 11. Itu dasar kita. Itu yang menjadi dasar. Kita dapat banyak, tapi 2 dan 3 hari ke depan seperti angin tiup dalam ayat tadi. Kenapa? Kita tidak melihat rumah Tuhan yang sementara ada dalam reruntuhan. Mari kita melihat keliling. Mari kita memandang keliling. Mari kita melihat seperti apa yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, coba kita melakukan dan untuk kita lihat ke depan. Apakah firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan sesuai dengan apa yang kita bawa? Saya tinggal yang kita bawa ada di depan. Kita bawa sesuai dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Tidak ambil lebih dari yang kita peroleh. Tapi kalau ketika kita memperoleh lebih, pasti saya contoh Bapak Nonen tanya saya, Bapak ini tahu nggak jagung berapa? Saya dapat 10 ikat. Saya kata Bapak Nonen, ini saya masih tahu terus. Karena ada. Tapi Tuhan mencatat segala apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya kasih, kiranya bagian firman Tuhan yang telah kita, saya menghimbau bagi kita, mari kita bergandengan tangan. Mari kita melihat ke samping kiri kanan kita. Kita melihat ke depan ke belakang. Dan kita pulang kita renungkan seperti apa kita melakukan dalam kehidupan kita. Saya punya perubahan dalam setiap hidup kita. Semakin hari semakin kita punya perubahan. Tetapi mari kita melihat ibadah. Semakin hari dia semakin kembali ke depan. Semakin hari dia semakin bukan ke depan tapi ke belakang. Semakin hari dia kembali ke depan. Mari Bapak Ibu, kita ambil sikap dengan tegas, dengan kita menuju pada hasil yang kita bawa tahun ini. Untuk kita ke depan seperti apa? Mari kita yang disebut dengan imam, kita ambil contoh dan teladan sehingga jemaat bisa melihat apa yang kita lakukan hari ini. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the